It's me again, Glenn Prasetya, dan hari ini gue akan membahas mobile phone atau smartphone. Di tangan gue saat ini sudah ada salah satu flagship terbaru dari Vivo, yaitu Vivo X70 Pro. Dan hari ini gue akan mencoba memotret menggunakan smartphone ini, dan kita akan lihat, kita akan review bareng apa aja sih kelebihannya. Nah, seperti yang kalian lihat, gue suka banget desainnya. Ini itu pas di grip kita, mungkin istilahnya kayak super hand feel gitu. Dan seperti yang kalian lihat, punya gue warnanya hitam. Dia nyebutnya Cosmic Black, tapi ada satu warna lain yaitu Aurora Dawn. Itu kayak ada pantulan biru ke hijau gitu. Dan itu kayaknya warna-warna casing phone yang seperti itu sekarang lagi trending ya. Dan menurut gue kece banget, tapi gue memang suka banget sih hitamnya karena doff, this Cosmic Black ini doff gitu, dan ini bagus banget. Kemudian dia juga memiliki 3D curve design. Seperti yang kalian lihat, pinggirannya semua itu melengkung. Jadi ini kayak bikin ini terlihat lebih kece dan kesannya lebih luxurious. Nah, langsung ke function kamera phone-nya. Seperti yang teman-teman lihat, di sini ada yang namanya Zeiss Optic. Teman-teman tahu banget bahwa gue sangat suka banget atau mengidolakan yang namanya Zeiss Optic Zeiss Lens di fotografi. Gue suka banget pakai lensa tersebut karena memang hasilnya bagus. Sama halnya ini sekarang sudah diinjak ke dalam smartphone Vivo X70 Pro ini. Jadi teman-teman lihat bahwa ini menggunakan lensa Zeiss Optic, dan kelebihannya optik ini memiliki Zeiss T-Star coating, di mana ini bikin kualitas gambar tetap bagus meskipun banyak cahaya yang masuk. Jadi kalau kita motret ada cahaya yang banyak masuk ke dalam lensa kita, mungkin bisa bikin flare. Tapi karena ada Zeiss coating ini, dia menjaga agar kualitas dan detail gambarnya tetap bagus. As you can see, ada 4 lensa yang dilengkapin di smartphone ini. Ini memberikan kita keleluasaan untuk memotret dari wide, tele, portrait, anything. You can shoot with one phone. Nah, Vivo X70 Pro ini memiliki 4 kamera belakang. Terdiri dari kamera utama sebesar 50 megapiksel dengan bukaan diafragma 1,8 optical image stabilization. Kemudian kamera portraitnya memiliki 12 megapiksel dengan bukaan diafragma 2.0 dengan zoom optik 2 kali. Kamera ultra wide-nya 12 megapiksel dengan fitur makro 2,5 cm dengan bukaan diafragma 2,2. Dan kamera telefotonya 8 megapiksel dengan bukaan diafragma 3,4 optical image stabilization dengan zoom optis 5 kali. Nah, canggihnya lagi ada yang namanya ultra sensing gimbal kamera di dalam smartphone ini. Jadi seperti yang teman-teman tahu, kalau gue motret dengan kamera profesional, ada yang namanya 5-axis movement terjadi di lensa kita atau body kamera. Ini juga terjadi di sini guys, jadi ini akan sangat membantu mengurangi getaran atau goyangan pada saat kita memotret. Ini ngebantu banget pada saat kita motret tele karena sedikit goyangan aja tuh kerasa, dan dia mengoptimalkan gerakan baik di lensanya maupun secara digital juga. Ini keren banget karena sangat membantu, apalagi kalau misalnya teman-teman mau motret dengan keadaan low light. Jadi bayangin aja ini semua sudah terjadi di sebuah smartphone. Nah, sekarang kita mencoba lensa portraitnya. Di sini ada pilihan portrait di function foto. Dan kalau kita lihat di situ, kita bisa atur bokehnya di kanan bawah. Nah, pada saat kita mengatur bokehnya, ada banyak pilihan bokeh. Mau dari yang default, heart, star, butterfly, cherry blossom, ini menunjukkan bokeh atau jenis bokeh yang berbeda-beda. Nah, kita bisa atur bukaan diafragmanya dari poor ke excellence. Kalau kita atur ke poor, otomatis ini bukaan diafragmanya makin besar, angkanya kecil, di mana bokehnya akan makin kerasa. Tapi pada saat kita ke arah poor, di mana bukaan diafragmanya akan makin kecil, di mana angkanya makin gede, 11, 8, dan seterusnya, itu background-nya akan less bokeh atau lebih tajam. Nah, pada saat teman-teman memotret portrait, saya anjurkan untuk memotret medium shot ke atas. Jangan lakukan long shot, karena pada saat long shot dia akan bingung. Aneh lah kalau belakangnya bokeh, tapi ada kakinya, ada permukaan flooringnya, itu agak aneh. Jadi pada saat portrait, gunakan untuk memotret let's say medium shot sampai close up. Itu akan lebih bagus, dan kalian bisa boost dengan memainkan bukaan diafragmanya.
Nah, selanjutnya gue akan beralih ke lensa yang night-nya. Di sini ada function night, di mana Vivo X70 Pro ini memiliki real-time extreme night vision. Apa itu? Pada saat kita memotret function night ini, kita bisa melihat secara langsung preview kecerahan night-nya. Jadi pada saat kita motret malam, ini nggak kelihatan gelap di sini, tapi akan otomatis terlihat cerah atau it is what it is, hasilnya akan seperti apa. Dan dia juga akan menunjukkan waktu pada saat kita memotret berapa lama. Apakah itu mungkin 2 detik, 3 detik, 4 detik. Jadi kita tahu kita harus standby si kamera tersebut berapa panjang atau berapa lama. Selanjutnya, gue masih mau kasih tips mengenai penggunaan fotonya, di mana teman-teman bisa melakukan ini. Oke, pada saat kalian motret, kalian bisa pilih fokusnya di mana, dan pada saat itu, tekanlah selama 1 detik, di situ akan keluar focus and exposure lock, di mana kita bisa naikin exposure-nya juga nanti. Titik tersebut adalah titik tempat fokus di mana kita mau fokuskan objeknya, dan exposure-nya masih bisa kita betulkan, dan dia akan ke-lock seperti itu terus. Jadi apa yang kita lihat bisa kita hasilkan sesuai harapan. Ingat, di fotografi itu nggak cuman masalah gadget atau smartphone atau kamera apa yang kita gunakan, tapi juga kreativitasnya. Kita harus belajar komposisi, baik komposisi di angle atau framing di fotografi, penggunaan komposisi warna, karena ini semua akan sangat mendukung kreativitasnya menjadi suatu konsep. Dan selain itu juga bagaimana cara kita menyampaikan konsepnya. Memotret di momen yang benar, memotret di waktu yang tepat, itu akan sangat pengaruh. Selain itu, baru didukung oleh gadget yang mumpuni. Oke, setelah ngerti kreativitasnya, ngerti penggunaan device-nya, kita bisa mendapatkan foto yang bagus. Selanjutnya, kita masuk ke Post Pro. Nah, di Post Pro ini kita mengolah foto kita bukan tujuannya untuk berubah menjadi sesuatu yang lain, tapi mengupgrade biar visualnya lebih bagus, value-nya lebih meningkat. Nah, untuk itu kita melakukan editing. Nggak banyak editing yang perlu kita otak-atik dari foto kita selama kita udah bisa memotret dengan baik. Nah, tapi ada sedikit hal yang bisa kita lakukan di editing untuk nge-twist agar foto itu semakin lebih baik. Di mobile ada banyak banget aplikasi yang bisa kita lakukan. Jadi teman-teman bisa mengedit menggunakan desktop atau laptop atau komputer, tapi bisa juga dengan menggunakan mobile. Mumpung nih, karena kita motretnya pun menggunakan mobile, jadi kita mari mencoba melakukan simple editing menggunakan smartphone juga. Ada banyak banget aplikasi yang kita bisa gunakan untuk editing di mobile, seperti Snapseed, kemudian VSCO, kemudian anything, you name it, banyak banget aplikasi di luar sana. Nggak ada patokannya mana yang benar, mana yang salah, kalian bisa gunakan apapun yang comfortable buat kalian. Tapi ingat, jangan terlalu merubah suatu foto. Nah, kali ini gue akan kasih sedikit tutorial gimana caranya gue ngolah foto tadi secara sederhana biar image-nya lebih bagus menggunakan mobile. Di sini gue akan menggunakan Adobe Lightroom Mobile. Jadi kalau di handphone itu namanya LR. Oke, mari kita buka Lightroom-nya dan kita pilih foto tadi. Nah, ini udah gue sediakan. Let's say kita pilih foto ini. Loading dulu. Nah, mentahnya udah bagus menurut gue, nggak banyak yang perlu kita ubah. Tapi kalau kita lihat ini, kalau foto ini sedikit lebih bright dan kontras, dia akan lebih pop out, dia akan terlihat lebih bagus. Karena modelnya tadi Catherine, kita lihat kulitnya skin tone-nya white, tapi di sini lebih ke mid tone. Mungkin karena ada backlight di belakangnya. Gue nggak masalah dengan backlight di belakangnya. Anyhow, detailnya masih kelihatan bagus di sini. Yang gue lakukan pertama-tama cuman brightness and contrast. Ini kita bisa kita lakukan melalui exposure. Exposure ini kita tambahin dikit, nah, otomatis lebih bright. See, it looks better ya setelah pada saat kita bikin bright. Kita lihat before, after. Nah, ini brightness aja. Kontras bisa kita naikin dikit. Oke, dikit aja. Gua nggak mau banyak-banyak karena image-nya udah kontras. Mungkin shadows-nya bisa gua angkat dikit, biar detail rambutnya kayak keluar, pop out. Highlights-nya kita kurangin dikit, karena kita lihat di belakang banyak flare. Nah, kita kurangin dikit. Kita bandingkan before, after. See, it looks better. Editingnya cukup segini aja itu udah bagus. Kalau kalian perlu melakukan cropping lagi bagus. Tapi seperti yang kalian lihat, foto gue ini pada saat mentahnya gue motret, gue selalu memikirkan croppingnya udah sempurna, udah bagus duluan.
Nah, hal lain yang bisa kita tweak atau kita twist dikit adalah color-nya. Gue suka banget mainin color hijau, biar feeling fotonya itu moodnya lebih hijaunya tuh nggak tiba-tiba stand out. Itu yang gue lakukan, hue-nya hijau itu gue lariin ke kiri dikit. Nah, kemudian luminance-nya gue kurangin, jadi hijau nggak terlalu nyala. Dan saturation-nya pun gue kurangin dikit. Nah, jadi kita ngerasa bahwa si modelnya itu stand out, nggak ada komposisi warna lain yang lebih stand out. Tetap ada warna-warna lain, tapi hijaunya itu nggak stand out. Kita bandingkan before dan after, see, it looks way better now. Nah, tweak-tweak warna ini nanti kembali ke selera kalian. Kalian bisa menciptakan signature style kalian atau signature color profile kalian itu dengan permainan warna tersebut. Let's say di sini gue bisa mainin juga warna merahnya. Warna merah karena di roknya bajunya ada tone merah. Saturation gue kurangin biar dia nggak terlalu stand out. Luminance gue kurangin. Dah dikit aja seperti ini sudah terlihat berbeda. Si model tampil stand out, tetap ada elemen background dengan warna-warna lain tapi nggak ganggu. Kelihatan yang fokus utamanya adalah si model tersebut. Nah, itu tadi sedikit tutorial untuk post pro atau editing menggunakan Lightroom Mobile. Nah, kalian mau pakai apa? Bebas, tapi ingat cuma nambah value aja, jangan sampai perlu merubah atau digital imaging aneh-aneh. Karena once you have a good picture, that should be enough. Thank you for watching guys. Semoga video hari ini bisa gue bilang kayak gue hands on atau review ini bermanfaat buat teman-teman, terutama yang lagi mencari smartphone yang mempunyai kemampuan kamera phone yang cukup mumpuni, dan ini semua dengan function yang tadi gue jelaskan menurut gue cukup keren, cukup kece untuk kita pakai untuk fotografi. Thank you for watching. Jangan lupa untuk selalu pantengin YouTube Glenn Prasetya, jangan lupa subscribe dan juga nyalain notifikasinya. Konten apa lagi yang harus gue bikin, mungkin review, mungkin tips fotografi, kalian share di komen, and I'll see you guys in the next video. Bye!